Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah dalam keadaan sehat walafiat. Ceramah kali ini saya akan membahas tentang larangan melawan orang tua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aina Tria Priana dari kelas 11 IPA 1. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus-kasus anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan makin marak diberitakan. Ada karena hal sepele, misalnya karena permintaan yang tidak terpenuhi, sampai ke hal-hal harta warisan yang dituntutnya. Akankah makin banyak anak yang mendurhakai orang tuanya? Lantas bagaimana hukum anak durhaka ini menurut pandangan syariat? Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah akan meridhoi kita jika orang tua kita meridhoinya, dan apabila orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun begitu. Karena itu, jika anak mendurhakai orang tuanya, maka itu termasuk dosa besar dan Allah akan memberikan azab kepadanya. Mengutip ceramah Ustadz Abu Ismail, Muslim Al-Atsari, dijelaskan bahwa sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangat besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya. Wa wasainal insana biwalidina ihsan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian juga sang bapa menantang panas dan hujan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu mengiringi hak Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang utama. Hak kedua orang tua itu melebihi manusia manapun. Durhaka kepada orang tua kita adalah dosa besar, sebab hal itu sangat bertentang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan beragama Islam juga melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan durhaka Allah masuk akan ke dalam golongan dosa besar yang beriringan dengan dosa syirik. Durhaka kepada orang tua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan disegerakan disiksanya. Bahkan ulama mengatakan bahwa orang yang mendurhaka kepada orang tua tidak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, serta tidak akan pernah mencium bau surga. Hadirin sekalian, dari ceramah yang sudah saya sampaikan dapatlah kita ambil hikmah bahwa satu kesalahan yang kecil pun jika itu menyakiti kedua orang tua kita, maka itu sudah menjadi syarat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita sampai menghinanya, menyakitinya, bahkan memukulnya. Naudzubillah min dzalik. Pasti itu akan menurunkan murka Allah yang jauh lebih besar. Baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, semoga bisa mengambil hikmahnya dari materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan makin marah durhaka orang tua pada kita, maka Allah pun begitu. Nggak boleh berisik sedikit. Waktu terakhir, kasus-kasus anak yang